DKI 15, di kota ini 15 menit. Sekolah sebagai salah satu sarana pendidikan biasanya terkesan sangat formal. Karena di tempat inilah berbagai ilmu pengetahuan diajarkan dengan berbagai cara. Pada umumnya bangunan sekolah yang khas dapat kita temui dengan mudah di Jakarta. Bangunan bertingkat dengan banyak pintu dan jendela, serta lantai bertekel putih lengkap dengan tiang bendera, merupakan ciri khas dari sebuah bangunan sekolah. Berbeda dengan sekolah alam. Dari luar, lahan yang digunakan sebagai sarana pendidikan ini tak tampak seperti sebuah sekolah. Bahkan terkesan seperti sebuah perkemahan dengan saung-saung tradisional. Ya, jadi sekolah alam itu berdiri sekitar 8 tahun yang lalu, tahun 98, itu digagas oleh Bapak Lendonovo. Kemudian awalnya itu didirikan di Ciganjur ya, tapi bukan kampus ini, sekitar 500 meter dari sini. Nah, setelah itu mulai berkembang di beberapa daerah ya, mungkin bisa disebut Bandung, Bogor, Semarang, dan mungkin yang dalam waktu dekat ada di Palembang. Kalau dari judulnya kan sekolah alam ya, berarti kita sekolah tetapi kita memanfaatkan alam sekitar kita sebagai sarana pembelajaran, sebagai lab juga gitu ya. Yang kita yakini bahwa di alam ini menyediakan resource yang sangat banyak, bahan-bahan juga yang sangat banyak, dan inspirasi yang sangat banyak sekali. Dan yang kita yakini juga bahwa dengan kita kembali ke alam itu akan lebih kita menciptakan kepribadian yang baik ya. Derai tawa anak-anak terdengar riang di setiap sudut sekolah ini. Suasana formal yang kerap kita temui di sekolah pada umumnya tak terasa di sekolah ini. Kita tidak akan menemukan bangunan kokoh dengan banyak kelas berdinding beton di sini. Ruangan-ruangan yang dipakai sebagai kelas untuk belajar adalah berupa saung-saung yang terbuat dari kayu tanpa dinding di sebuah halaman yang luas dan rindang. Di sekolah ini, para murid dapat menuntut ilmu sekaligus menyatu dengan alam. Dengan metode pengajaran yang mengacu pada sistem spiderweb, sekolah ini berhasil menerapkan sistem pendidikan yang berbeda dengan sekolah pada umumnya. Oh ya, spiderweb. Jadi spiderweb itu jaring laba-laba. Jadi selalu ada pusatnya di tengah, kemudian dia jaring kemana-mana. Maksudnya itu semangatnya adalah integrasi atau integrated antara mata pelajaran yang satu dengan yang lain, gitu ya. Pendeknya mungkin kita sebut dengan tematik ya, pembelajaran tematik. Jadi anak-anak itu belajar fokus pada satu tema, tapi dia bisa membahas di semua subjek pelajaran. Misalkan tema ikan. Tema ikan itu apa IPA-nya, IPS-nya apa, kemudian teknologinya apa, bahasanya apa. Semua mengacu ke ikan gitu ya. Sehingga ketika dia mempelajari sebuah tema itu cukup dalam. Dan sekali lagi terintegrasi semua pelajaran dan tidak terkesan dia belajar. Sebanyak 70% waktu dari anak-anak didik di sekolah ini tidak dihabiskan di dalam kelas, namun langsung mengacu pada alam dan menggunakan alam sebagai alat peraga.
Berbagai jenis fasilitas pendidikan yang kental dengan nuansa alam tersedia di sekolah ini. Beragam fasilitas tersebut dapat disaksikan sesaat lagi hanya di DKI 15. DKI 15, di kota ini 15 menit. Pada umumnya anak akan susah jika disuruh belajar. Namun di sekolah ini, belajar dengan alam merupakan sesuatu yang menyenangkan. Selain bangunan kelas yang sederhana namun penuh makna ini, sekolah ini juga seakan tak pernah terlihat sepi dari anak-anak. Berbagai kegiatan kerap mengisi hari-hari siswa peserta didik di sini. Kegiatan outbound misalnya. Pada sekolah umum, kegiatan ini mungkin hanya diagendakan sebagai kegiatan penunjang saja. Namun di sekolah alam, outbound merupakan kegiatan reguler setiap 2 minggu sekali. Outbound bertujuan untuk pembentukan sikap kepemimpinan siswa, kepercayaan diri, kerjasama tim, keberanian, serta sikap kerja keras dan pantang menyerah. Dengan outbound, beragam manfaat dapat dirasakan oleh siswa dengan cara yang menyenangkan. Seneng, capek dikit. Terus agak ngeri soalnya tadi menyeberangi empang, jalannya agak tinggi, jadi agak takut. Selain outbound, di sini siswa tingkat preschool pun diajarkan beragam keterampilan sehari-hari atau yang biasa dikenal dengan sebutan life skill. Beberapa materi yang diajarkan antara lain seperti mengancingkan baju, mencuci piring, sampai mencuci sepatu. Halaman sekolah yang sangat luas dan tidak disemen ini diramaikan dengan bak pasir, petak-petak tanaman, dan kandang kambing untuk pelajaran mengenai ternak dan berkebun.
Selain itu, di area lahan seluas 7.300 meter persegi, anak-anak disuguhi aneka permainan yang tergolong berbahaya. Seperti rumah pohon, kolam ikan tanpa pagar, dan juga permainan two-line bridge. Aneka permainan seperti ini sering membuat orang tua akan berpikir ulang untuk menyekolahkan anak di sekolah alam. Tetapi kenyataannya sampai saat ini belum ada anak yang terluka dan tercebur tanpa sengaja ke dalam kolam. Kebanyakan dari mereka justru menceburkan diri untuk menghilangkan rasa penasaran mereka. Melalui permainan-permainan tersebut, siswa dilatih untuk selalu waspada dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Pendidikan dan ilmu pengetahuan kini merupakan kebutuhan primer bagi setiap manusia. Namun, cara untuk memperolehnya tak hanya melulu dari bangku sekolah saja. Ternyata alam Indonesia yang beriklim tropis ini kaya akan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.